sistem imperialisme, kolonialisme, serta dampak bagi Indonesia dan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme sendiri adalah sistem penjajahan langsung oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. Sementara kolonialisme adalah usaha suatu negara menguasai bangsa lain, termasuk sumber daya alam dan rakyatnya. Nah, untuk poin yang kedua adalah faktor pendorong imperialisme dan kolonialisme. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa barat melakukan penjajahan, yaitu 1. Keinginan menjadi negara besar dan kuat. 2. Rasa superior bangsa Eropa. Ketiga, menyebarkan agama dan ideologi. Keempat, menguasai perdagangan dunia. Nah, untuk poin yang ketiga, saya akan membahas tentang jenis imperialisme. 1. Imperialisme kuno berlandaskan semboyan 3G, Gold, Gospel, and Glory. Untuk imperialisme yang kedua adalah imperialisme modern, muncul setelah revolusi industri untuk mencari bahan mentah dan pasar baru. Berdasarkan tujuannya, imperialisme dibagi menjadi 1. Politik, ingin menguasai pemerintah negara lain. Untuk yang kedua, ekonomi, menguasai sumber ekonomi. Dan yang ketiga adalah kebudayaan, memengaruhi budaya bangsa jajahan. Keempat, militer, menguasai posisi strategis dan pertahanan. Untuk poin yang keempat adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Negara-negara yang datang ke Indonesia antara lain 1. Portugis pada tahun 1521 datang ke Maluku untuk memonopoli rempah. Dan yang kedua, Spanyol bersaing dengan Portugis di Maluku. Ketiga, Belanda mendirikan VOC dan memonopoli perdagangan. Keempat, Inggris sempat berkuasa di Jawa. Kelima, Prancis untuk mengirim Daendels untuk memperkuat pertahanan. Untuk poin yang kelima, ini kita akan membahas kebijakan pemerintahan kolonial. Tokoh penting diantaranya adalah Daendels dan Raffles. Daendels membangun jalan raya Anyer sampai ke Panarukan, memperbaiki keuangan dan memperkuat pertahanan. Nah, untuk yang kedua adalah tokoh Raffles, memperkenalkan sistem sewa tanah dan menghapus kerja paksa. Selain itu muncul tanam paksa di masa Belanda di mana rakyat wajib menanam tanaman ekspor. Tanam paksa memang memberi keuntungan besar bagi Belanda, menyebabkan penderitaan rakyat kita. Nah, untuk poin yang keenam adalah dampak tanam paksa. Dampak tanam paksa ada positif dan negatif. Yang dampak positifnya adalah rakyat mengenal tanaman ekspor dan teknik menanam baru. Untuk dampak negatifnya adalah kemiskinan, kelaparan, dan kerja paksa yang sangat berat yang dialami oleh warga Indonesia. Nah, yang poin ketujuh adalah politik etis Belanda. Sebagai balasan atas penderitaan rakyat, Belanda menerapkan politik etis dengan 3 program utama. 1. Edukasi, pendidikan untuk pribumi meski terbatas. 2. Irigasi, pembangunan saluran air tapi lebih banyak untuk perkebunan Belanda. Nah, untuk yang ketiga ada transmigrasi, perpindahan penduduk tapi bertujuan menyediakan tenaga kerja murah, namun pelaksanaannya banyak penyimpangan dan tetap menguntungkan Belanda. Sekali lagi, untuk poin yang ke-8 dan terakhir, perlawanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Banyak perlawanan terjadi seperti 1. Patimura di Maluku melawan Belanda. Kedua,
Perang Padril di Sumatera Barat. Ketiga, Perang Diponegoro di Jawa. Keempat, perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar. Dan kelima, rakyat Banten terhadap VOC. Perlawanan ya. Perlawanan-perlawanan ini menjadi bukti semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah dan menegakkan kedaulatan.